semuanya, apa kabar Anda hari ini? Hati-hati kalau yang lagi di perjalanan ya, banyak kenangan, bukan kenangan. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel Bajok sana, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama yang akan kita tanya-tanya ini adalah bintang tamu kita ini, dia kemarin hampir diboykot di Los Angeles. Keren banget sih boykotnya, jauh banget. Ada Lee. Hai Lee Jung-hoon, apa kabar? Halo sayang. Iya. Luar biasa kan boykotnya di luar negeri. Iya, kamu go internasional ya boykotnya. Gara-gara apa nanti ya? Kita ke pojokan dulu untuk bahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana. Menarik perhatian publik dan juga komentar netizen, baik ini untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini heboh, di berita juga heboh sekali gara-gara pesulap merah ya. Kemarin kan baru saja pesulap merah itu mengabarkan istrinya meninggal dunia ya. Terus habis gitu setelah diundang di Rumpi itu sempat ramai juga tuh, keluarga almarhumah istrinya juga posting menganggap bahwa pesulap merah ini banyak bohongnya, istrinya sakit nggak diurusin. Terus habis gitu pesulap merah bohong mengaku bahwa operasi ketiga pesulap merah nggak dikasih tahu, padahal tahu dan lain sebagainya. Tapi yang mengejutkan adalah statementnya, karena dia baru saat ini ya secara terbuka atau netizen baru ngeh bahwa dia mengaku bahwa dia sudah poligami dari sejak tahun 2022. Nikah sama istri pertama itu 2021. 2022 dia nikah dengan Ratu Rizky Nabila. Sementara istrinya ketahuan sakit itu di tahun 2022. Coba kita lihat dulu statementnya pesulap merah berikut ini. Ini kayak statementnya siapa ya, misi penyelamatan poligami ya. Tapi ya istrinya Tika itu meninggal dunia, penyakit yang dideritanya adalah anemia aplasti, dan kemudian terakhir sesudah menjalankan ibadah umroh di tahun 2025 itu ada kanker rongga mulut begitu ya. Nah kita lihat nih, ternyata tanggal 5 Januari itu pesulap merah sebenarnya kayaknya dia juga nggak nutup-nutupin ya kalau emang dia nikah gitu. Soalnya dia sempat bikin konten dengan menggunakan suaranya Insanul. I love you Mawa, I love you Inara, itu kan. Itu ada captionnya. Terus udah gitu dia pakai sound itu, dia ditangkap papasannya sama Ratu Rizky Nabila emang ya. I love you Mawa, I love you Inara gitu. Komentar netizen coba kita lihat seperti apa bunyinya adalah tahun 2022 ketahuan istrinya ada penyakit, dan tahun 2022 juga dia nikah lagi. Yang berikut. Mungkin istri mulai sakit, suami malah cari istri lagi, bukan hal mudah untuk diterima. Jadi hati-hati, untuk urusan hati itu sangat rumit. Yang berikutnya, jangan-jangan istri pertama sakit karena kebatin. Yang berikutnya, ada lagi, cuma gitu aja. Terus ada apa lagi sih? Oh, ini kita lihat ini postingan keluarganya almarhumah Tika ya, istri pertamanya pesulap merah. Ini waktu sesudah kita undang di Rumpi, pada saat pesulap merah cerita apa yang dia rasakan, apa yang beliau kenang dari almarhumah istrinya gitu. Dia tulis gini nih, keluarganya, ini kakaknya kayaknya ya, kakaknya almarhumah. Pemain lenong sampai detik terakhir hayat, istrinya pun masih memainkan drama. Ayo kita tarik 2 bulan belakangan ini, ketika kakak gue lagi berjuang nyembuhin penyakitnya, lu kemana? Kakak gue sendirian, kagak ada lu di sampingnya, nggak ada dukungan moral dari lu gitu ya. Sementara kalau kita lihat nih seperti wawancaranya itu, kalau menurut pesulap merah itu memang kehendak istrinya, almarhumah istrinya. Coba kita lihat sih cuplikan wawancara berikut ini. Apa masih teringat pertemuan terakhir? Masih ingat. Terakhir komunikasi, istri saya, makanya saya bilang pengertian baik, luar biasa, peduli terhadap suaminya, dia support luar biasa di belakang layar. Operasi 1 saya ada, biopsi saya temenin, saya cover semua. Operasi kedua masih ada. Pas operasi kedua itu, terakhir dia ngechat, kayak gitu, dia bilang, Mas kamu kayaknya di rumah ibu kamu aja, jangan ke rumah sakit dulu, karena aku nggak enak Mas, kamu ngelihat aku kayak gini gitu. Jadi aku khawatir kondisinya nggak nyaman. Ada chatnya. Okay. Mau dibaca? Boleh, kalau boleh. Boleh. Udah, kamu di rumah mama kamu dulu aja beberapa hari, takutnya nanti kalau ketemu malah bikin suasana nggak nyaman. Aku kan lagi di rumah mama aku selama aku pengobatan, kamu di Jakarta dulu aja. Akunya malu ketemu kamu dengan kondisi aku yang gini. Jadi kamu terakhir ketemu pada saat di rumah sakit itu nggak ketemu? Operasi kedua. Operasi kedua? Operasi ketiga saya nggak dikabarin. Operasi ketiga kamu nggak dikabarin? Bahkan saya baru tahu ternyata dia bilang ke ibu saya, jangan kasih tahu Mas Haris gitu.
Pak, kita baca komentar netizen ya seputar pengakuan sulap merah bahwa dia memang dari tahun 2022 udah poligami, dan menurut dia sebenarnya istri pertama, istri kedua sih sudah bisa saling menerima walaupun nggak follow-follow di Instagram ya kalau kita lihat ya. Oke, gimana kita baca komentar netizen bunyinya? Berarti berita yang dari saudara istrinya itu benar dong ya, gitu. Yang mana nih maksudnya ya? Istri habis meninggal sesantai itu karena sudah ada yang lainnya ternyata. Yang berikutnya, Ratu Rizky ternyata problematik juga. Kalau ada pepatah yang bilang pasangan cerminan diri, ada benarnya juga sih. Dia sama pasangan sebelumnya kan cuma nikah hitungan bulan, bahkan hari yang sama yang kedua. Gimana sih? Hari sama yang kedua. Oke, yang berikutnya. Sorry, gue nggak pernah percaya sama cowok yang pakai eyeliner. Oke. Kita cek bintang tamu kita berikut ini ya, dia pakai eyeliner atau enggak. Kita lihat dulu profilnya Lee Jung Hoon berikut ini. Baik, orang Korea yang hampir di boykot di LA ini kita dudukan di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Kita cek dulu. Tapi sebelumnya kan saya cek dulu eyeliner, saya nggak ada. Nggak ada. Tapi kamu pakai lipstick ya? Saya? Oh itu bukan lipstick, lip gloss. Lee, fitnah atau fakta? Ada teman kamu sendiri yang ngomong gak bener tentang kamu dan Moa, sehingga membuat kalian berdua itu sempat ditolak untuk mengikuti berbagai aktivitas yang ada di LA, Los Angeles. Fitnah atau fakta? Fakta. Los Angeles ya, bukan Lenteng Agung ya, bukan. Oh ya? enggak, LA ya, Los Angeles. Kamu di boykotnya tuh gimana? Kamu nggak boleh apa? Jadi di situ ceritanya saya itu sebagai ayah sambung yang kurang baik, memutuskan hubungan sama ayah kandungnya. Oh, kamu dibilanginnya begitu? Iya, terus merebut hak-hak dan hartanya orang itu. Sedangkan saya nggak pernah rebut punya dia. Terus ya pernikahan kita yang kurang baik diceritakan semua orang di sana. Pernikahan kita tuh maksudnya pernikahan kamu Saya dan Moa? sama Moa dong. Oh, jadi orang di sana tuh tahu ceritanya? Mereka tahunya cerita versi dia kan, kan nggak tahu cerita dapur kita. Padahal kan kamu udah sering diwawancara tuh cerita tentang hubungan kamu sama Moa. Iya, kan? tapi kan ya dia mengucapkan versi yang lain. Oh, terus akhirnya akibatnya apa? Kita datang mukanya kayak setan semua kan ya. Jadi menolak kayak nggak welcome banget. Siapa nih gitu ya? Iya. Dan Ngapain sih orang datang gitu? Iya, benar-benar kayak membuat banyak kata-kata yang shock. Ya terus. Oh, kamu ngomong ke depan kamu gitu? Oh ya, tuh kata-kata yang pertama gini, kok ini ceweknya nggak cantik ya? Cantikan cowoknya ya gitu. Oh, astaga. Ada kata-kata itu cuma salah satu yang paling santai. Paling sederhana gitu Iya, ya? terus setelah acara selesai, baru selesai semua, baru omong ya sebenarnya kita salah paham begini, ternyata begini. Saya kan nggak pernah nutupin, sorry itu saya ini selingkuh, saya ngomong selingkuh. Saya bilang rebut istri orang, saya bilang rebut istri orang, tapi saya nggak pernah memutuskan hubungan ayah kandungnya sama anak-anak saya. Kalau anak-anak saya yang nggak mau hubungan sama ayahnya, terus atau nomor telepon nggak mau kasih, kan mereka udah besar. Haknya kan kita memberikan dia. Oke, jadi ini yang menyebarkan cerita adalah... Ya, sahabat saya yang lama, ya. Tahu semua lah, ya. Jadi akhirnya kamu jelasin tuh, gimana? Enggak, saya nggak perlu jelasin. Terus akhirnya mereka bisa tahu? Saya cuma ngomong tidak benar. Habis itu malamnya mereka tanya lagi, terus kita kasih tahu sepintasnya aja. Kita nggak usah klarifikasi buat apa. Yang penting kan Tuhan tahu. Iya. Saya sama Moa tahu kebenarannya. Oh, jadi kamu ya cuman gitu dong ya, datang ke sebuah acara terus kayak terus omongannya nggak enak Ya, gitu. dan ada salah satu kota juga benar-benar blacklist yang nggak mau nerima kita. Kota apa kalau boleh tahu? Atlanta. Makasih Atlanta. I love you Atlanta. Kok aku ketawa sih, bukan? Maksudku ini masalahnya Soalnya kan Anda ketawa karena ceritanya luar semua. negeri banget gitu loh. Iya. Terus kamu sama Moa gitu ya, kamu sama Moa, apa yang kalian berdua itu rasakan ketika menghadapi situasi ini deh? Jadi memang sebelum atas naik mimbar itu berat gitu, memang kita kok apa ya, kayak di sini kayak gak nyaman. Dari berangkat susah, memang banyak sekali masalah. Tiba-tiba rental mobil di cancel, tiba-tiba pesawat kita butuh terbangnya 1 hari penuh, jadi terbang misalnya 28 pulangnya 29. Intinya banyak kejadian-kejadian yang sangat sulit ya, kita nunggu ya. Salah satu kafe 6 jam gak dijemput-jemput juga rasain. Jadi saya baru pertama kali, puji Tuhan saya diajarin sabar. Harus sabar, jangan sombong. Saya ini bukan siapa-siapa, jadi kamu harus humble gitu. Mungkin sama Tuhan mungkin lagi
didik saya. Gitu. Oke, jadi next mungkin nanti akan diundang lagi sama Atlanta ya kalau udah lihat tonton tayangan ini ya. Saya pikir-pikir dulu ya. Sombong banget, sombong. Saya pikir-pikir dulu biar saya siap mental dulu. Oh, Bukan iya, sombong. iya, benar. Aku kesana nanti saya sakit hati, saya Iya. ngerocos yang nggak benar kan nggak enak ya. Tapi pas di situ kamu kan biasanya orangnya kan emosi, gampang terpancing. Itu enggak ya? Oh nggak bisa, saya emosi nanti dijambak sama Tuhan ya. Oh, Ya, iya, jadi iya, iya. saya sabar ya. Dia masih sabar ceritanya. Oke, lanjut cerita atau fakta, Li. Dua anak kamu yang sekolah di Amerika, Yang pertama dua Korea. anak itu. Oh, yang pertama di Korea, satu di Amerika. Kemarin mereka kuliahnya di luar negeri, Yes. ya. Sebenarnya mereka kuliah jauh-jauh itu karena males berurusan dengan drama-drama bapak ibunya dan bapaknya. Fitnah atau fakta? Itu fitnah. Fitnah. Karena mereka pingin Mm-mm. di luar negeri. Oh, mereka pengen di luar negeri. Pinginnya mungkin di luar Indonesia. Oke. Karena di Indonesia itu sekarang banyak yang komen kepada mereka juga buat ceritain tentang saya dengan sahabat saya, Moa. Jadi mereka mungkin capek dengan itu. Oh, ya jadi mereka ya ada benernya juga kan. Kan Maksudnya sebenarnya mereka juga kayaknya nggak pengen ditanya-tanya Ya lah. sebenarnya gitu. kan anak kan nggak perlu tahu. Yang penting kita lihat anak sehat, dia sekolah baik. Tapi ya buktinya kan ada yang ngomongin terus ya. Jadi ya, netizen kan pikir itu yang benar. Akhirnya nanya ke anak-anak saya. Tapi benarkah bahwa ketika anak-anak kamu tuh kuliahnya di luar, itu nggak bilang sama bapak kandungnya? Karena dia ada artikelnya bunyinya ya, Irwan kayaknya ada juga. dia bilang gini, Irwan Chandra ngaku nggak tahu anaknya sekolah di AS. Oh nggak tahu ya? Nggak. Oh, berapa bulan lalu dia ketemu di situ berarti gimana? tuh? Maksudnya sebelum berangkat mungkin dia nggak tahu ya, taunya udah di Amerika gini. aja. Nih September 2024. Gini sabar ya, masalahnya gini dia bilang nggak tahu. Masalahnya suami sendiri, ayah sendiri saya juga nggak tahu. Istri saya beli tiket pergi gimana? Betul sekali ya, betul sekali. Dia aja nggak tahu ya. Saya yang biayain, saya nggak ngerti, apalagi orang lain. Apa intonasi benar. saya lagi Benar, sabar benar. itu begitu. Bener juga ya, karena itu ada drama waktu berangkat itu ya. Iya betul. Jadi waktu itu semua nggak tahu, bahkan mertua saya, orang tua saya juga nggak tahu. Setelah mereka pergi, saya baru jelasin satu-satu. Tapi kamu lupa jelasin sama sahabat kamu ini. Masalahnya nomor telepon aja nggak punya Oh, sekarang. nggak punya sekarang. Iya. Diapain? Kenapa kok bisa nggak punya sekarang? Kan sempat kita Di-blok? Ya sempat hapus nomor masing-masing, tapi 2025 kan kita baikan. Oh, udah baikan? Baikan di depan pendeta. Harusnya kan udah baik. Chatnya juga baik-baik Iya, iya. kok. Ini kayaknya mungkin adalah masalah miskomunikasi lagi kayaknya ya. Miskom kok setiap tahun ya. Ya banyak PR yang belum kamu selesaikan nih kalian berdua ya, bertiga lah. Lanjut fitnah atau fakta, Li? Kamu ke Amerika Natalan bareng istri dan jengukin anak-anak kamu sekolah, tapi kamu nggak bawa anak-anak kamu yang dua yang kecil-kecil itu karena mahal biayanya kalau dibawa semua. Fitnah atau fakta? Fitnah. Hampir mau ngomong fakta, fitnah. Jadi selama ini Zoe itu selalu jadi nomor sekian. Misalkan selalu kita prioritaskan Chloe karena kan dia cepat duluan nih, SMP dulu, SMA dulu, kuliah dulu. Jadi mungkin kali ini saya pikir boleh nggak ya kita fokus sama Zoe aja. Kalau Kimura Kaira ikut kan pasti kita urusin anak baby dulu. Oh, jadi mau fokus sama Zoe. Saya janjian sama Moa, kita kali ini 2 bulan benar-benar full fokus sama Zoe. Kita obrol deep talk biar yang pernah masalah atau yang pernah menyakiti hatinya dia itu pingin kelarin. Dan puji Tuhan sekarang jauh lebih terbuka. Dia bisa bercanda sama saya, bisa nyuruh-nyuruh saya, itu luar biasa sih. Bisa nyuruh-nyuruh kamu. Emang Misalkan, sebelumnya gimana? Apa-apa, tolong ambilin ini. Sebelumnya Nggak sempat. mungkin. Nggak mungkin. Dari dulu atau? Dari dulu, dari pertama kali ketemu kan masih baby waktu itu, masih aman. Tapi setelah dia kelas 2 atau kelas 3 SD itu mulai nggak pernah bisa open banget sama saya. Selalu kalau obrol itu dia jaga-jaga dan selalu ketakutan sih dia. Takutan sama kamu. Apa terus ketika ada perubahan ini, kamu cerita aja udah kayak berkaca-kaca. Dia itu bisa peluk saya. Peluknya itu dia yang peluk. Itu seumur hidup pertama kali. Kalau biasanya kan saya yang meluk. Terus dia bisa omong pernah depresi, dia bilang dia pernah sedih. Ya terus dia bilang ya dari dia omong I love you itu baru pertama kali kayaknya. Ya jadi 2 bulan ini memang menurut saya sangat berharga. Terus ini pertama kali bisa benar-benar dekat sama Zoe. Pagi, siang, malam bareng dia. Sekolah antar jemput.
ya obrol tiap hari ya. Jadi 2 bulan ini pengalaman kamu kurang lebih komplit ya. Disuruh sabar, tapi di tengah kesabaran kamu dapat hadiah yang luar biasa. Masya Luar Allah. biasa. Lanjut, Vita atau fakta nih? Kamu masih belum terlalu siap untuk menerima kenyataan bahwa anak-anak kamu udah pada gede-gede dan sudah mulai pacaran. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kita harus menerima kenyataan kan. Chloe sebelum berangkat ke Korea, dia pernah punya pacar. Orang Korea lagi. Aduh, jadi saran kamu gimana baiknya? Jangan ketemu orang Korea, gue capek. Ada teman saya juga tuh ya, pokoknya jangan ya intinya. Oke, baik kalau begitu langsung kita silakan duduk Li di tengah, kita akan bahas cowok-cowok Korea. Sini. Habis sudah duduk. Ini menarik ya, karena kayaknya semakin banyak juga cowok-cowok warga negara Korea yang dikenal juga di Indonesia. Betul. Selain memang aktor-aktor drama Korea gitu, ada yang jadi konten kreator dan lain sebagainya. Yang kemarin juga sempat rame ini kasusnya siapa sih Daehun sama si Jule gitu kan. Kamu kenal sih sama Daehun? Kenal? Saya nggak kenal, secara pribadi nggak kenal, tapi memang sempat di komen-komen saya sampai saya tutup karena ratusan itu suruh saya ketemu dia, obrol sama dia. Gini ya, sorry itu saya bukan netizen, saya nggak mau gini. Ini urusan Saya orang. ini pernah rebut orang, dia itu direbut, gimana mau connect? Nanti kalau saya kasih tahu dia malah sakit. Kalau sekarang udah disembuhkan, ketemu masih oke. Makanya saya bilang saya nggak pernah mau munafik. Kalau ketemu orang bisa sama-sama direbut, kita ketemu peluk-pelukan nangis. Sekarang saya ketemu dia omong, lu enak, lu yang rebut, gue yang direbut, nanti nggak enak gitu kan. Enak Kayaknya ya? paling seneng ya orangnya di sini ya gitu ya. Jujur aku seneng dia jujur. Iya, iya. Ini kalau kan kalian emang ini ya, maksudnya di Indonesia kan ya orang asing gitu, punya grup nggak sih sesama orang Korea gitu? Ada WhatsApp grupnya gitu ya mungkin ya? Kita kalau grup WhatsApp beberapa orang yang terdekat aja, Oh. tapi kalau memang mau tahu atau informasi dia atau mau kontak gampang. Misalnya tanya 2 orang ini pasti tahu. Jadi kenal lah Ya. pastinya gitu ya. Nggak pernah memberikan tips and tricks yang survive hidup di Indonesia gitu. Sorry tuh saya mau kasih tips gimana ya. Saya yang rebut, saya yang selingkuh kemarin. Saya no comment aja. Ini ada beberapa orang nih, ya berapa lah muncul berita-berita, cowok Korea tuh ternyata nggak kayak di drama-drama Korea gitu. Jadi kita mau nanya Mali, apakah ini memang karakter-karakter standar yang biasa terjadi gitu ya? Maksudnya orang Korea tuh begitu cara komunikasinya. Apakah cowok-cowok Korea itu memang menganut patriarkat banget? Artinya harus nurut sama laki-laki, istri kalau bisa nggak boleh kerja, apa segala macam, keras gitu. Kayaknya laki-laki Korea yang zaman dulu kayaknya ada deh. Kalau sekarang enggak. Sekarang justru laki-laki Korea kayaknya takut sama cewek Korea deh kayaknya. Oh, laki-laki Korea takut sama cewek Iya, Korea. sekarang kan Makanya kamu dulu- nikah sama cewek Indonesia ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, tapi kan oh ya, kalau saya nikah sama Mua kan karena saya mencintai Oh dia. iya, betul. Semua atas nama rekening, atas nama istri. Cowok lain belum tentu atas nama istri. Jadi nggak semua ya. Yang zaman dulu mungkin seperti Zaman itu. dulu, zaman ayah saya ada. Oh. Kayak ayah laki-laki di atas ada. Oh, ada. Bener nggak sih bahwa kalau secara budaya gitu ya, orang Korea itu rata-rata malu banget kalau masalah pribadinya itu bisa jadi konsumsi publik. Betul, mereka sangat nggak mau, nggak suka. Bahkan pernah ada orang Korea yang ngomong sama saya, kamu ini benar-benar mempermalukan orang Korea katanya. Kok semua isi dapurmu kamu ceritain, saya cuma ngomong, itu kerjaan saya dapat duit dari situ, mau apa kau gitu, saya gitu ya. Ada kejadian gitu, terus awal baru pacaran mau nikah sama Mua itu bilang, kamu itu orang yang memalukan sebagai orang Korea, ada pernikahan kamu haram juga, ada orang ngomong gitu juga. Orang Korea tuh. Orang Korea. Orang Korea ngomong pernikahan kamu Itu haram. kayaknya Korea Utara kayaknya ya. Lama-lama gue nuklir nih. Kim Jong, ya saudaranya kali. Bener nggak sih bahwa laki-laki Korea itu tugasnya emang nggak biasa gitu ngurusin anak. Memang tugas itu lebih banyak istrinya atau ibu gitu. Ada pembagian tugas yang cukup jelas gitu. Selama ayahnya atau laki-lakinya misalkan kerja kantor gitu, memang tugasnya lebih ibunya ya. Tapi rata-rata weekend atau kayak saya mungkin kerjanya lebih fleksibel, justru yang ngurusin anak kayaknya lebih ke cowok deh. Lebih ke cowok. Jadi Iya. nggak masalah ya sama-sama mengerjakan pekerjaan Nggak domestik masalah, rumah nggak tangga, masalah. Bahwa laki-laki Korea itu kebanyakan kalau ngomong memang emosional gitu. Kata-katanya itu nggak ada lemah lembutnya.
Ada, cuman jarang. Memang laki-laki ini mungkin tonnya agak tinggi juga, terus sensitif juga. Mungkin kalau saya memang agak sensitif, jadi mungkin tonnya sering naik. Tapi itu maksudku itu tergantung pribadi atau memang rata-rata begitu karena didikan budayanya sehingga nggak mudah sensitif, mudah tersinggung. Rata-rata begitu, tapi ada orang yang sabar juga ada, tapi rata-rata tonnya pasti tinggi. Oh, tonnya tinggi memang. Jadi memang biasa di sana. Yes, betul. Pasangannya biasanya kalau biasanya ya, kalau laki-laki tonnya tinggi itu pasangannya biasa Oh, aja. pasangannya nadanya lebih tinggi lagi sekarang. Oh, jadi kalau sekarang. Kalau sekarang. Jadi makanya laki-laki udah nggak berani sama cewek. Jadi nada tinggi itu adalah kebiasaan aja gitu ya. Yes, mungkin obrolannya mungkin kan agreso kayak naik memang, bukan agreso gitu kan, nggak mungkin. Sarange, ya nggak mungkin gitu kan? Jadi gimana ngomongnya sarang yo katanya versi. Sarange yo. Oh iya. Tuh udah lama nggak ngomong I love you. Dia udah lupa bahasa Korea aja dia lupa. Nanti kita ngobrol lagi sama Li ya. Kita menuju ke Mbah Mijan. Ini juga ada cerita menarik. Mbah Mijan sekarang sudah menanggalkan semua atribut-atribut bahwa dia bisa punya kemampuan indigo. Sekarang yang dia dalami adalah kemampuan untuk mengobati, ya, mengobati secara natural, tidak supranatural gitu. Bahkan belajarnya sampai ke negeri Cina, ke Guangzhou. Apa yang membuat Mbah Mijan ini kemudian jadi berganti haluan? Kita lihat dulu profil berikut ini. Saya sudah bersama Mbak Mijan. Mbak Mijan kan sempat cerita bahwa salah satu yang menyebabkan akhirnya udah deh melepas semuanya termasuk jimat-jimat yang dimiliki. Karena ternyata ada ininya, efeknya gitu terhadap nggak bisa punya anak, berdua itu udah 10 tahun nunggu. Tapi apakah itu menjadi salah satu-satunya alasan atau ada dorongan lainnya yang membuat akhirnya udah deh lepasin semuanya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Himbau.